Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Shadaqallahul azim. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, alhamdulillah di sore yang mulia ini kita masih bertemu dalam acara Islam Rahmatan lil Alamin, kerjasama yang sangat baik antara Televisi Republik Indonesia Sumatera Utara bersama pengurus wilayah Ikatan Dai Sumatera Utara. Dan alhamdulillah pada sore yang berbahagia ini di studio sudah hadir tidak asing lagi narasumber kita. Beliau adalah seorang dai sekaligus juga adalah seorang politikus, yaitu anggota DPR RI dari fraksi PKS, yaitu Bapak ayahanda kita Insinyur Haji Tifatul Sembiring. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah. Kabarnya besok ulang tahun PKS ini Ustaz. Iya. Ya. Itu yang di Jakarta itu. Yang ke-20 Ustaz ya. Insyaallah. Alhamdulillah, semoga barokah Ustaz. Baik pemirsa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun tema kajian kita di sore yang berbahagia ini adalah memelihara stabilitas iman. Kami ulangi, memelihara stabilitas iman. Tentunya iman kita ini yazid wa yanqus, kadang-kadang bertambah, kadang-kadang berkurang atau turun. Maka dari dialog ini nanti kita akan mendapat pelajaran dari ustadz kita yang tidak asing ini lagi, bagaimana cara memelihara supaya iman ini tetap eksis dan bahkan kalau bisa terus naik, apalagi setelah Ramadan ini meninggalkan kita. Baik para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, kita mulai saja dialog ini. Tentunya kita bermohon kepada Ustadz Haji Tifatul Sembiring untuk kiranya memberikan paparan pembukaan dalam kesempatan ini. Tafadhal masykur ya Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Sakira. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal musyrikun wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anfal, Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Jadi tema kita adalah bagaimana kita menjaga stabilitas keimanan kita khususnya pasca Ramadan ini Ustaz ya. Iya, Ustaz. Tadi di surat Al-Anfal itu ada kalimat innamal mu'minuna. Iya. Para mufassir mengatakan arti innama itu adalah satu takkid tapi punya kekhususan ya, yaitu sesuatu yang bulat yang melingkar sehingga maknanya berbeda dengan kalimat takkid inna misalnya, itu umum yeah. Tapi kalau innama maknanya menjadi sesungguhnya hanyalah yeah. Yang disebut orang-orang beriman itu idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Jika disebutkan nama Allah bergetar hatinya. Masya Allah. Jika mendengar orang mengucapkan kalimat Allah atau berzikir bergetar hatinya. Jika dia mendengarkan suara azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, bergetar hatinya. Masya Allah. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah, ditilawahkan, dia meningkat keimanan. Zadat itu ziyadah ya. Bertambah. Ziyadatul iman. Tambah yakin dia. Masya Allah. Ya, wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Selanjutnya orang itu bertawakal. Nah, pasca Ramadan ini Ustaz, jangan sampai Ramadan berlalu
kebiasaan-kebiasaan baik yang sudah dilakukan selama Ramadan juga lewat juga, hilang juga begitu. Seperti tadi disampaikan al-iman yazid wa yanqus. Fajaddidu imanukum bila ilaha illallah. Iman itu memang bisa naik, bisa turun. Semua orang mengalaminya. Ustadz juga mengalaminya. Semuanya orang ya, semua orang. Masya Allah. Nah, jadi oleh sebab itu bagaimana kita menjaga itu? Boleh dia naik, boleh dia turun, tapi jangan turunnya turun sekali. Begitu. Ya, itu untuk memelihara. Maka ada beberapa kiat yang insya Allah kita bahas pada sore hari ini. Tafadhal Ustaz, kalau ada pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Kita kan baru melaksanakan Ramadan, dan semuanya kita tahu bahwa Ramadan itu bisa menempa diri seseorang, terutama peningkatan proses keimanannya dan ketakwaannya kepada Allah. Nah, kira-kira apa hasil yang sangat jelas gitu ya, sangat tampak bagi seorang muslim ketika Ramadan itu meninggalkan dia, Ustaz? Ya. Jadi Ramadan ini memang satu bulan yang sangat luar biasa, Ustaz, ya. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan Sayyidu syuhuri syahrul Ramadan, bahwa Ramadan itu adalah penghulu dari segala bulan. Jadi bulan yang paling baik ya, yang paling mulia itu adalah bulan Ramadan. Dan bahkan di selama bulan Ramadan sebulan penuh kita ditempa, semacam kita masuk ke training center itu, Ustaz. Melatih fisik maupun mental kita. Menjadi manusia-manusia yang cukup bekal untuk mental ruhiyahnya ke depan selama 11 bulan ke depan. Berikutnya ya? Ya. Masya Allah. Itu luar biasa. Kita nggak bisa bayangkan kalau umat Islam nggak ada Ramadan itu. Dan ini hanya di dalam agama kita. Ya, semua orang. Ya, nggak mau presiden, mau raja, rakyat biasa. Kalau dia Muslim, dia masuk ke dalam training center itu. Yang paham nikmatnya bahkan tamanna kata Rasulullah. Dia berangan-angan supaya Ramadan itu setahun penuh. Masya Allah. Saking nikmatnya gitu. Nah, yang paling penting adalah terciptanya jiwa takwa dalam diri seseorang. Takwa berarti maknanya al-khauf wal khasyah. Takut. Takut kepada siapa? Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Imtisalul awamir wajtinabu an-nawahi. Laksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Dan orang takwa itu sekaligus di situ ada unsur tazkiyatun nafas. Jadi Ramadan inilah pembersih jiwa. Masya Allah. Kita dilatih jujur, ya kan? Yang tahu puasa itu siapa, Ustaz? Dia sendiri. Dia sendiri sama Allah Subhanahu wa taala. Padahal ada peluang untuk membatalkan, Ustaz ya? Ya, kalau dia nggak jujur, dia pergi ke kamar mandi, klek selesai. Tapi dia dilatih jujur, dilatih dia ikhlas. Masya Allah. Ya. Terus dilatih kita mengendalikan emosi, mengendalikan amarah. Nggak ada kita misalnya, karena itu merusak puasa. Ya. Dan kita juga lebih pemaaf, lebih sabar kita, karena wasabru thawabahul jannah, ya. Dan puasa itu bulan sabar, dan sabar itu balasannya surga, kata Rasulullah SAW. Terus meningkat juga rasa jiwa karim kita. Masya Allah. Paling enggak kita bayar zakat mal, yang biasa ya. Zakat fitrah, berinfak, memberikan makanan berbuka puasa kepada orang yang berbuka puasa. Jadi kita memiliki satu, karena kita lapar, kita memiliki empati kepada orang-orang miskin. Oh, begini rasanya lapar itu, Ustaz. Enggak enak lapar itu, Ustaz ya? Ya, artinya kita merasakan apa yang dirasakan oleh orang miskin. Itu namanya empati. Ya. Kita insaf, sadar akan dosa dan kesalahan kita. Jadi luar biasa ya training hasil ini selama bulan Ramadan ini, ya, diantaranya itu. Baik, Ustaz, terkadang orang terkondisi pada Ramadan aja dia gemar beribadah, baca Quran, sholat sunnah, ya kan? Pada bulan Ramadan itu kita kan tidak mau bahwa ibadah kita ini musiman, Ustaz. Iya. Ramai ke masjid, ramai mendengarkan ceramah. Tapi begitu habis Ramadan, sunyi masjid kembali, tidak kedengaran suara Quran lagi. Ini gimana? Kenapa begini semangat ini bisa drastis gitu berubahnya? Apa sebabnya, Ustaz? Ya memang ya. Satu memang rangsangan beramal untuk Ramadan itu luar biasa. Kata Rasulullah SAW, Ayyuhan nas qad azallakum syahrun azimun mubarakun.
Baik manusia telah datang kepada kalian bulan yang maha agung dan penuh dengan keberkahan. Berkahnya itu banyak sekali, Ustaz. Berkah itu al-barakatu khairun katsir, ya. Ibnu Katsir dalam tafsir mengatakan wa ma makna al-barakah? Al-barakatu bi makna khairun katsir, kebaikan yang banyak. Banyak sekali kebaikan banyak pada Ramadan. Bayangkan amal-amal sunat dibalas dengan pahala Wajib. setara dengan pahala wajib. Amal-amal wajib dibalas 70 kali lipat. Bahkan puasa itu dibalas, diisyaratkan oleh hadis qudsi bahwa itu dibalas lebih daripada 700 kali. 700 kali lipat. Kenapa? Karena dalam satu hadis Rasulullah SAW dikatakan kulu amali ibni Adam bi asyri amthaliha ila sab'i mi'atin di'fin. Tiap amal anak cucu Adam itu dibalas 10 sampai 700 kali. Sampai 700 kali. Wa shaumuli wa ana ajzi bihi. Dan puasa itu kata Allah untukku dan aku akan membalasnya. Artinya 10 sampai 700 sudah disebut. Masya Allah. Tapi Allah khususkan Ramadan. Iya. Itu berarti lebih daripada 700 karena 700 sudah disebut tadi. Iya. Ada sholat sunat tarawih. Iya, salat tarawih yang tidak ada pada bulan lain, Ustaz. Tidak ada pada bulan lain. Dan ini sebetulnya semacam qiyamul lail yang dimajukan setelah sholat isya. Iya. Dan kita melaksanakannya bersama-sama. Jadi ada rangsangan amal jama'i, berjamaah maksudnya. Padahal dia sunat gitu. Ya, biasanya kan wajib aja. Iya, sendiri-sendiri. Jadi ada rangsangan, ada Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairu min alfi syahr, yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Ada ibadah-ibadah lain ya dirangsang oleh Allah dengan pahala yang besar. Berzikir, berdoa, membaca Al-Qur'an. Ya. Soalnya hari-hari biasa ini kan saat di luar Ramadan ini, kita kan sibuk dengan hal-hal apa ya? Kalau kita nggak puasa nih, makan. Makan ya. Urusan makan aja panjang nih. Pagi udah belanja tuh ibu mak-mak. Belanja, udah sibuk masak, udah selesai masak, cuci piring, siap lagi untuk sore, masak lagi. Itu aja kesibukan tuh. Kalau kerja makan sini, open sana, house sini, open sini. Open house itu berhenti-henti. Jadi kalau pada Ramadan, memang juga dikatakan idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulikat abwabun nar wa sufidati syayatin. Kalau datang bulan Ramadan, dibukakan pintu-pintu surga, dikunci pintu-pintu neraka, dibelenggu syaitan. Syaitan pun dibelenggu. Jadi memang suasana Ramadan itu marak. Saya sendiri, wallahualam, apakah ini perasaan saya? Kesibukan maupun perasaan itu seperti hari Jumat setiap hari. Masya Allah. Setiap hari itu ya? Iya, mungkin bagi sebagian dai yang lain juga seperti itu. Jadi karena sibuknya urusan kita, zuhur ceramah, kadang-kadang asar, nanti tarawih lagi, belum lagi kegiatan kita yang lain. Jadi memang karena rangsangannya begitu besar dibandingkan dengan bulan-bulan Ramadan. Tapi maksudnya begini, tentu ada bekas, Ustaz. Udah biasa nggak baca Quran, jangan sampai kita nggak baca Quran gitu. Udah biasa kita sholat malam, ya walaupun tidak seperti Ramadan seringnya, tapi tetap lanjutkan gitu. Jadi begini yang kita harapkan dari semuanya yang melaksanakan puasa itu tidak hanya terjadi amalan musiman itu ya Ustaz ya. Tetapi juga bisa anggap aja itu warming up, pemanasan sehingga dia terbiasa ke bulan-bulan berikutnya. Gitu ya Ustaz ya. Baik. Ustaz, bagaimana hubungan dengan kejiwaan? Tempaan dari Ramadan itu, apakah ketika Ramadan itu sudah bisa menempa jiwa seseorang pada bulan itu, bagaimana di luar bulan Ramadan? Ini dalam proses penempaan selanjutnya kejiwaan. Jadi kita ingat lagi kepada hakikat penciptaan manusia ya Ustaz. Manusia itu kan diciptakan sebetulnya intinya adalah untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu intinya beribadah kepada Allah, dan ibadah itu adalah al-khudu wal hub. Satu tunduk, yang kedua cinta. Tentu cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta juga kita dalam beramal. Jadi untuk itu pada bulan-bulan yang lain kita lakukanlah apa yang pada bulan Ramadan itu juga kita lakukan. Walaupun sedikit. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau anta akhaka biwajhin taliqin. Janganlah kalian meremehkan satu amal kebaikan itu walaupun sekecil apapun. Walaupun hanya sekedar tersenyum kepada saudaramu, berwajah cerah di hadapan saudaramu.
Itu, jadi lakukan kebaikan-kebaikan itu. Jadi misalnya gini, kata Rasulullah SAW dalam juga hadis lain, habul a'mal indallah adwamuha wa inqal. Ya. Amal yang dicintai oleh Allah itu adalah yang berkelanjutan, Ustaz. Tidak seperti ayam gadis bertelur itu tadi, tidak musiman itu tadi. Jadi dia berketerusan walaupun sedikit. Ustaz. Ya, walaupun dia sedikit, kecil. Salat malam 2 rakaat misalnya di malam hari, bagus gitu. Mungkin kita puasa dalam 1 bulan itu adalah puasa sunat. Ada Senin Kemis, ada puasa Daud, Ayyamul Bid. Kalau puasa Daud kan sehari puasa, sehari enggak. Jadi janganlah Ramadan berlalu kebiasaan baik itu kemudian hilang. Jadi kita memang kontinuitas adwamuha itu berketerusan, dawam maknanya, dan istiqomah. Ya, berkelanjutan, enggak bengkok gitu Ustaz ya. Nah, jadi itu diantara cara-cara kita supaya jiwa kita itu bisa berlanjut menjaga 11 Ramadan. Jangan cepat sekali turunnya begitu. Bahkan di bulan Syawal ini kan masih tanggal 26 ya. 26 masih ada 3 hari 4 hari lagi Syawal ini. Kata Rasulullah SAW, man shama Ramadana thumma adba'a sita min Syawal kana kasyami ad-dahri. Jadi orang yang berpuasa pada bulan Ramadan, kemudian ditambah 6 hari pada bulan Syawal, dia dapat pahala seperti berpuasa sebulan penuh. Bisa Ustadz hubungkan dengan Syawal, makna Syawal dan tuntutan kepada orang-orang yang sudah puasa itu apa yang dilakukan? Makna Syawal, ya, sehingga dihubungkan dengan orang-orang yang puasa itu. Bisa sebentar aja Ustadz. Ya, jadi setelah kita Ramadan ditempa oleh bulan Ramadan yang Sayyidul Syuhur, tadi kita masuk ke bulan Syawal. Bulan Syawal ini yaitu kita jangan sampai kita hilang apa bekas-bekas Ramadan itu. Habis ini kan Zulqa'dah lagi, habis itu Zulhijjah lagi, iya kan? Nah, maksudnya itu ditambah lagi rangsangan 6 hari saja sudah mendapatkan setahun penuh gitu. Masya Allah. Baik, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kami juga mengundang kita semuanya yang menyaksikan acara ini untuk berpartisipasi berdialog dengan Ustadz Haji Tifatul Sembiring di 0614146 353. Kami ulangi di 0614146 353. Mungkin dengan dialog-dialog kita tadi akan pertajam kajian kita pada sore yang berbahagia ini. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjutkan pembahasan kita berikutnya, mari kita saksikan dulu yang lewat ini, yang satu ini. Dari mana kamu tahu kok kacamata ibu rusak? Begini ceritanya, Bu. Sewaktu Gilar pulang sekolah, Gilar melihat ibu susah sekali memasukkan benang ke jarum. Ternyata kacamata ibu sudah rusak. Tanpa berpikir panjang, aku memecahkan celenganku. Anakku sayang, mudah-mudahan saja kacamata ini cocok untuk ibu. Dari sekarang, pintar di sekolah, jadilah engkau harapan bangsa dan negara. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, kita lanjutkan diskusi kita tentang memelihara stabilitas iman ini. Pak Tip, tadi sudah Bapak jelaskan bahwa iman ini bisa naik, bisa turun, bisa stabil. Nah, kira-kira bagaimana kita mengatasi gejolak naik turunnya iman ini, Ustaz? Ya. Jadi pertama kita menyadari hakikat dunia ini, Ustaz. Orang kalau dia tidak mengerti dari mana dia berasal,
sedang apa dia di dunia, Iya. dan kemana muntaha. Iya. Muntaha itu artinya ujungnya Ujung. kemana. Iya, iya. Ya. Ini rusak orientasi Masya hidupnya ini. Allah. Jadi kita diciptakan oleh Allah, tujuan Allah menciptakan kita adalah agar kita beribadah. Iya, Ustaz. Harapan manusia, tujuan hidup manusia itu bahagia di dunia, bahagia di akhirat, kan begitu. Iya, dengan doa Fid itu. dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah. Iya, Ustaz. Ini menggabungkannya itu seperti apa? Iya. Ya tentunya kita harus tetap mengatasi gejolak ini, sering-sering melakukan tadabur Al-Quran. Tadab. Afala yatadabbarun Al-Quran. Tadabur Al-Quran itu bukan menafsirkan Al-Quran, tapi memperhatikan Al-Quran, memahami makna Al-Quran. Ustaz. Jadi jangan Al-Quran itu sekedar dibaca saja, tapi tidak difahami. Gitu. Iya, Ustaz, ya. Nah, dengan difahami ayat-ayat ini akan membawa dampak kepada jiwa kita. Ya. Di samping itu juga kita melakukan tafakkur terhadap ciptaan Allah. Jadi tadabbur terhadap ayat-ayat Allah, ayat-ayat qauliyah, tafakkur terhadap ayat-ayat kauniyah. Iya. Nah, kalau kita pikirkan wa fi anfusikum afala tubsirun, bahkan dalam dirimu sendiri ada ayat Allah. Kenapa engkau tidak melihat, tidak memperhatikannya gitu. Iya. Kita lihat ciptaan Allah, gunung, bintang-bintang, matahari, bulan. Ya, kemudian subhanallah, kan kita puji siapa penciptanya. Itu Allah Subhanahu wa taala. Iya, Ustaz. Nah, itu sendiri akan mengatasi gejolak daripada Turun naiknya iman. turun naiknya. Jarang kita hidup nih apa ya? Sibuk dengan gadget, sibuk dengan permainan senda gurau. Masya Allah. Tidak pernah kita merasa berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala, beribadah di malam hari, bercakap-cakap dengan Allah, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus hidup ngalir lagi, besok kayak gitu aja. Masya Allah. Ya, hewan-hewan pun sebetulnya hidup seperti itu. Iya, Kalau iya. kita tidak pernah merasa memperkuat quwwatus sillah billah, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Iya, Ustaz. Ya. Jadi dari mana asal kita? Kita ciptakan dari hal ata'alal insani hinu min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj nabtalihi faja'alnahu samian Basyirah. basira. Dulu kita nggak ada. Jadi ada. Dari apa? Kita diciptakan cuma dari setetes mani, Allah. setetes sperma Masya yang bercampur. Ya. Kemudian disediakan bagi kita pendengaran, penglihatan dan hati ya. Iya, Ustaz. Ya. Nanti Allah akan tanya itu semua. Jadi dari situ aja, jangan menghargai diri kita terlalu tinggi gitu. Iya, iya. Mau turunan ningrat, darah biru, kayak darah apa, itu semuanya darah merah. Iya, iya, iya. Nah, kita ini hamba Allah Subhanahu wa taala, ya, yang dihidupkan dan nanti akan dimatikan, akan mempertanggungjawabkan semuanya. Allah. Jadi seperti tadi saya katakan, naik turunnya iman itu lumrah. Bahkan ustadz-ustadz, kiai-kiai juga mengalami hal yang sama. Cuma tadi, kalau turunnya itu kembali kepada sunnah. Begini, amal sunnah itu kan sangat baik, banyak ya. Iya, iya. Ada orang yang rajin qiyamul lailnya. Iya, Ustaz. Ada orang yang rajin di sholat, dibaca Al-Qur'annya. Al-Qur'annya, iya. Ada yang rajin di doanya, ada yang zikirnya. Ya, kalau kita katakanlah merasa agak bosan di satu amal, pindah ke yang lain Iya, gitu. iya, Ustaz. Iya. Nah, jadi masih dalam lingkup sunnah Allah Subhanahu wa taala. Sadari juga Allah itu Maha melihat dan Maha mendengar. Sebentar Ustaz, ini ada Iya, partisipasi silakan, dari ya. pemirsa. Assalamualaikum, siapa di mana Pak? Siapa? Ya, Assalamualaikum, siapa? Di mana, Bu? di Tanjung Pura. Siapa? Namanya, Iya. Bu? Mau tanya Pak, Ya, silakan, Bu. Siapa namanya, Bu? Jenenge sopo? oh, Ibu Siti. Bu Siti ya, silakan Bu Siti di Tanjung Pura, silakan. Iya, mau nanya, Ya, silakan Bu, tafadhol. begini. Jadi kan kalau membaca Al-Quran, Ya, apakah sama kita membaca Al-Quran itu dengan Al-Quran atau dengan HP? sama membaca Quran dengan HP. HP. Melalui yang di HP. HP, ya, ya. Ya, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ya. Sama nggak Pak Tip membaca Quran yang pakai Kertas. mushaf ini kertas dengan Iya. yang ada di HP? Iya. Jadi masa Rasulullah SAW kertas pun belum ada, Bu ya. Di masa Rasulullah itu Al-Quran
itu masih ditulis di daun-daun, Daun-daun, iya. Sama di kulit. tulang, Iya. di kulit. Iya. Belum ada tuh seperti kertas kita Iya. sekarang. Apalagi HP ya, waktu itu belum ada ya. Sinyal belum ada waktu itu ya. Jadi Bu Siti boleh saja HP itu bagus dimanfaatkan daripada kita Melihat yang lain lah. chatting melulu ya. Lihat TikTok aja Iya, kerjaan. iya. Baca Al-Quran tuh bagus. Jadi boleh saja. Karena lebih baik lagi dihafalkan Al-Quran itu Bu Siti ya. Sebab kata Rasulullah SAW, orang yang nggak ada hafalan Al-Qur'annya itu seperti kal baitil kharib kan, seperti rumah yang mau rubuh, Bu, rumah tua gitu. Jadi boleh saja silakan ya. Kalau dihafalkan lebih bagus lagi. Iya, Pak. Baik, Pak Tip, bisa dilanjutkan tadi itu tentang apa namanya Naik turunnya naik itu turun ya. iman tadi, gejolak itu. Jadi kita juga mesti sadari Ustadz Ya. bahwa ada muraqabatullah dan ada ma'iyatullah. Apa yang dimaksud dengan muraqabatullah itu adalah kita ini diawasi oleh Allah. Ada malaikat rakib dan atid. Itu yang mencatat kita. Kalau kita bangun langsung dia catat gitu. Apa yang dilakukan, doa apa yang dibacakan, ya. Dan setiap kita berzikir dicatat, ya. Maka kata Rasulullah SAW, tuba liman wajada fi sahifatil istighfaran kathiran. Beruntung orang banyak istighfar dalam catatan. Ya. Pak Tip, mohon maaf ini masih Silakan, ada silakan lagi yang aja. mau Langsung aja. partisipasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana, Pak? Pak Putra Medan, Pak. Siap. Pak Saputra, silakan, Pak. Ya. Ya, terima kasih. Tadi Pak Ustadz sudah menerangkan bahwasanya Ramadan harus kita lanjutkan, amaliyah Ramadan harus kita lanjutkan 11 bulan ke depan. Iya. Di antaranya adalah membaca Al-Quran dan sekaligus memahami makna dan isinya. Yang menjadi pertanyaan saya, Ustadz, bagaimana status seseorang apabila ada keraguan atau ketakutan isi-isi ataupun ajaran Al-Quran itu untuk diterapkan di tengah-tengah masyarakat, apakah itu bernegara, nilai-nilai Al-Quran itu. Karena hari-hari ini kita dengar ada istilah Islamofobia, ketakutan terhadap ajaran Islam, sehingga ada istilah-istilah radikal, teroris yang sengaja diekspos, sehingga membuat kita agak terganggu, Ustaz. Sehingga ada pengusiran ustaz-ustaz kita, di antaranya Ustaz Abdul Somad yang lagi sangat viral gitu, Ustaz. Nah, status orang yang begini nih, Ustaz, yang kebenciannya terhadap Islam itu, terhadap Al-Quran itu, bagaimana, Ustaz, status orangnya, Ustaz? Udah ya? Terima kasih, Ustaz. Ya, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Bisa langsung, Pak Tip? Ya, baik Pak Saputra, bahwa ya kita masuk Islam ini nggak bisa sepotong-sepotong ya Pak Saputra ya. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah ya. Wahai orang-orang beriman, masuklah ke dalam Islam Secara totalitas. secara menyeluruh ya. Wala tattabi'u, ayat itu adalah lanjutannya Ustaz. Wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Iya. Jangan ikuti setan gitu ya. Jadi kalau nggak kafah itu langkah-langkah setan itu Pak Saputra. Begini, lebih 95% ya ajaran Islam ini bisa kita terapkan tanpa menyentuh negara nih, ya. Jadi dalam hal ini misalnya sholat kita, ibadah kita, zakat kita, misalnya puasa kita, Iya. berbakti kepada kedua orang tua kita, berbuat baik kepada orang yang lain dan lain-lainnya lah. Itu 95%. Memang ada sekitar 3% itu masalah hudud dan lain-lain. Hukum potong tangan, hukum Islam, hukum rajam. Tapi pelaksanaan dari hukum rajam, hukum Islam itu bukan oleh pribadi-pribadi. Harus lembaga. Ya oleh negara. Iya, negara. Jadi nggak boleh nih orang misal mencuri, tangkap potong tangannya, nggak begitu. Jadi
Di orang-orang yang orientalis ini kan membayangkan Islam tuh kejam tuh kayak gitu, potong tangan jadi ditangkap beramai-ramai dipotong. Nggak pernah ada itu kejadian hukum Islam kayak gitu. Iya, Pak. Dan itu dilakukan oleh negara. Jadi kalau kita melaksanakan itu mesti ada kesepakatan negara untuk berbuat hal yang demikian gitu. Nah, cuma misalnya kalau ragu nggak boleh dong. Ya, alif lam mim dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak ada keraguan padanya. Kalau ragu-ragu ya munafik lah. Munafik itu, Pak. Status orang yang munafik, apalagi menyebut Islamophobia tadi. Nah, ini biasa ya, walan tardu'an kal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatam. Jelas ayat Allah. Ya wala tazalu yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Mereka enggak akan henti-henti sampai kalian murtad. Itu target mereka. Ya, kita bukan ikuti yang begitu-begitu gitu. Jadi kita tetap teguh berpegang kepada Islam. Ya. Kepada ajaran Islam. Itu mengokohkan itu. Jadi jangan ragu, jangan takut, biarkan saja orang itu. Di masa Rasulullah juga ada munafik, ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, ada contoh-contohnya semua, tapi mereka tetap berpegang teguh. Jadi kalau misalnya dikatakan hukum-hukum Islam terkait dengan hukum, misalnya berzina dirajam misalnya atau dicambuk, atau misalnya orang mencuri dipotong tangan, itu dilakukan oleh negara, bukan oleh individu-individu. Nah, jadi kita pun pribadi menyerahkan kepada negara gitu. Nah, kebetulan negara kita tidak menggunakan hukum Islam gitu, ya. Nah, kita hidup di negara yang tidak menggunakan hukum Islam. Dia punya undang-undang dasar sendiri dan punya KUHP sendiri misalnya seperti itu. Jadi tetap kita berpegang teguh, Pak, dan tetap kita jalankan aja itu dulu. Itu udah bagus kalau kita jalankan 95%. Luar biasa itu, ya. Baik Pak Tip, kita lanjutkan lagi tadi. Yang tertinggal tadi. Jadi ada muraqabatullah, ada ma'iyatullah. Kita diawasi oleh Allah, ya. Inna rabbaka labil mirsad, dan juga kepada Allah tunjukkan pengharapan kita, ya, supaya kita mengatasi gejolak naik turunnya iman tadi. Iya. Kemudian berteman juga dengan yang baik-baik, Ustaz. Ini pengaruh. Almar'u ala dini khalilihi falyandur man yukhalil. Ya, seseorang itu terpengaruh oleh akhlak perilaku dari teman akrabnya. Lihat-lihat, Khalil itu teman akrab. Makanya disebut Ibrahim Khalilullah. Kekasih. Lihat-lihat, suami cari istri hati-hati. Jangan mentang-mentang hobinya rock and roll gitu ya. Cari menantu juga ya, pang gitu ya. Cari menantu juga dia nyanyi. Nah, udah langsung aja gitu. Jadi enggak, maksudnya ini Khalil ini teman, Ustaz. Iya, teman akrab, teman hidup. Siap. Nah, itu akan berpengaruh. Kebiasaan-kebiasaan. Dia ngerokok, paling nggak kita ikut-ikutan ngerokok. Kadang-kadang minum bir, dia ikut-ikutan juga. Itu maksudnya. Jadi teman yang baik itu, ya. Yang penting lagi adalah kita menuntut ilmu, thalabul ilmi. Ikut pengajian, ikut kita perwiritan. Jangan ilmu itu dari SD, dari TK itu aja dibawa sampai tua. Iya. Karena yang banyak ikut pengajian ini ibu-ibu, bapak-bapaknya hilang aja entah kemana. Ya begitu kurang lebih saja. Ya baik. Pak Tip, tadi kan Yazid Yangkus ya, bertambah berkurang. Sekarang ini bisa dijelaskan nggak dengan para pemirsa faktor penyebab lemahnya iman seseorang itu? Faktor penyebab ya? Iya, sebetulnya itu godaan dunia, nafsu syahwat dan godaan dunia. Masya Allah. Nah, itu intinya itu. Jadi godaan dunia ini di dalam surat Al-Imran dijelaskan, bismillahirrahmanirrahim, zuyyina linnasi hubus syahwati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddah wal khail musawwamati wal anam wal harth. Nah, ini yang godaan dunia ini. Dijadikan indah dalam pandangan, dalam nafsu syahwat manusia. Pertama perempuan-perempuan bagi laki-laki, bagi perempuan tentunya laki-laki. Anak-anak, kemudian wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddah ini sebetulnya emas dan perak tuh uang lah gitu. Karena uang itu dulu kan dinar dan dirham. Kemudian kuda-kuda tunggangan. Iya, ini nih. Nah, sekarang mungkin mobil, wal an'am, ternak, wal harth, kebun. Jadi ini sebetulnya yang godain kita ini, gitu. Itu faktor yang sering orang
Ada yang hobinya main mobil aja. Siang malam orang udah azan zuhur, udah asar, dia ngutak-atik sih. Itu yang besarnya mobil. Ada juga yang sepeda motor, keretanya itu aja. Ada tetangga dulu, hobi banget bongkar Vespa. Tiap pekan nih bongkar Vespa. Dari mulai bukan. Dari mulai Sabtu itu baru selesai Senin pagi dipakai lagi. Pekan depan begitu lagi. Hobi betul ya gitu. Nah, jadi itu tentang, ada juga yang hobinya dengan binatang ternak, binatang peliharaan. Peliharaannya juga beda-beda, ada yang kuda, ya kan? Burung-burung itu juga, Ustaz. Burung-burung, ada perkutut, apa-apa, kemana-mana itu aja dibawa sama dia. Jadi itu semuanya, ya terutama ya istri lah, perempuan. Nah ini sebetulnya godaan-godaan, jelas lah. Laki-laki tertarik kepada wanita itu normal. Wanita tertarik kepada laki-laki normal, tapi harus dikendalikan. Yang salah tuh laki-laki tertarik sama laki-laki, perempuan tertarik. Nah, itu menyimpang itu, LGBT itu. Ya. Nah, jadi faktor-faktor melemahkan iman tuh godaan-godaan dunia, ya. Akhirnya lalai sibuk memuaskan nafsu saja gitu, ya. Termasuk juga sekarang mungkin HP itu termasuk juga. Iya. Ganti lagi, mulai dari merek A murah nih, mulai merek B, ganti lagi yang lebih bagus. Ya, jadi faktor-faktor nafsu manusia, godaan-godaan ini ya jarang kita beramal soleh karena iman tuh naiknya dengan amal soleh. Al iman yazid bil amal soleh, solihat, wa yanqus bil maksiatillah. Kalau orang banyak maksiat, lalai dia turun imannya itu. Jadi itu harus diperhatikan. Itu faktor-faktor menyebabkan lemahnya iman. Masya Allah. Ya. Baik Pak Tip, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kami kembali menunggu partisipasi kita. Jika ada yang mau ditanyakan dan diperdalam dari diskusi kita ini di 0461, kami ulangi 061 4146 353. Kalau ada silakan saja apa yang dipertanyakan, tentunya yang berhubungan dengan agama Islam yang kita cintain. Tapi sebelumnya kita break sejenak menyaksikan yang satu ini. Bu, kabelnya jatuh, Bu. Kasihan tuh ibunya. Tuh, ada ibu-ibu tuh kabelnya jatuh. Kabel ya, bentar. Gimana kalau kita share di sosmed? Maaf ya Bu, maaf. Kok itu Bu jatuh tuh loh. Tolongin dong. Ya ampun, malah diliatin doang. Tolongin itu. Elah, jangan. Ini Bu, sama-sama. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita peduli? Ataukah hanya sekedar seolah-olah peduli? Baik para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita kembali di acara Islam Rahmatan lil Alamin dan kita lanjutkan diskusi kita ini. Tentunya kita berharap paparan-paparan dari Ustadz kita, Insinyur Haji Tifatul Sibirik. Ustadz, bagaimana pula solusi agar imannya tetap naik gitu, tidak anjlok gitu? Apa yang harus kita lakukan? Nggak anjlok banget ya? Iya, nggak anjlok banget. Ya. Apa yang harus kita lakukan Ustadz? Ya, kata Rasulullah SAW, inna likulli amalin syirratan wa likulli syirratin fatratun. Bahwa tiap-tiap amal itu ada masa kita bersemangatnya gitu, Ustaz. Ada kita merasa excited gitu. Senang kita melakukan, tapi ada juga fatrahnya. Ada masa luruhnya gitu ya. Kata Rasulullah SAW, faman kanat syirratuhu ila sunnati faqad aflaha. Barang siapa yang semangatnya itu turunnya itu kembali kepada sunnahku, sungguh dia telah selamat, telah menang. Tapi barang siapa yang dia
sampai jatuh anjlok banget itu, maka dia akan telah memalingkan, sungguh dia telah celaka. Jadi wajar sebetulnya naik turunnya iman itu. Dan itu manusiawi, Ustaz. Itu manusiawi. Iya. Kita ada masa kita bersemangat, kejahatan juga begitu, Ustaz. Iya. Kejahatan tuh jangan dikira maling tuh semangat terus buat maling. Enggak. Jadi dia ada semangatnya gitu, tapi ada juga malas gitu. Apalagi dia mungkar kan, apalagi kita ma'ruf yang baik ya. Jadi oleh sebab itu supaya nggak anjlok banget itu, maka kita kembali ke sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita kembali mengerjakan amal-amal yang begitu baik. Ya, jadi ada kisah dalam kitab Tarikh Baghdad itu yang dulu pernah juga barangkali saya singgung di beberapa kesempatan tentang cerita Zubaidah itu. Zubaidah ini adalah istri dari Harun al-Rashid. Generasinya itu tabi'in gitulah kurang lebih. Harun al-Rashid ini seorang khalifah dari Bani Abbasiyah dulu, Ustaz. Nah, terkenal itu membuat Ainun Zubaidah, mata air Zubaidah, karena dia menemukan mata air di puncak bukit di Mina itu, dia buat saluran ke bawah. Sehingga bermanfaat bagi jamaah haji, orang yang umroh, yang ziarah ke situ, sampai ke kota Makkah itu, namanya Ainun Zubaidah, ma'ruf, Ustaz. Ratusan tahun dipakai orang, mata air Zubaidah. Singkat cerita dalam kitab Tarikh Baghdad itu, Zubaidah wafat. Abdullah ibnu Mubarak ya, seorang ahli hadis itu, bermimpi berjumpa dengan Zubaidah. Dia berdialog di situ. Ya Zubaidah, ma fa'alallahu biki. Wahai Zubaidah, apa yang telah Allah berikan kepada engkau? Kata Zubaidah, qalat Allahu ghafarali, Allahu ghafarali. Allah telah mengampuni aku, telah mengampuni aku. Bil aina allati amiltiha, apakah karena engkau telah membuat saluran air Ainun Zubaidah itu? Ini kata Zubaidah, la ain wa mal ain. Qalat la ain wa mal ain. Bukan karena itu. Bukan karena mata air itu. Innama birak'ataini kuntu fi jawfil laili kuntu hafizha alaih, kata Zubaidah. Sesungguhnya aku diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala adalah karena aku tidak pernah meninggalkan sholat sunat 2 rakaat di tengah malam, Ustaz, seumur hidupku. Berarti sholat tahajud itu, Ustaz? Iya. Masya Allah. Orang mengira semuanya bahwa Zubaidah itu diampuni karena dia membuat saluran air yang seratusan tahun dipakai orang. Iya. Tapi ternyata karena sholat 2 rakaat di malam hari. Siapa yang nggak sanggup untuk melaksanakan sholat? Cuma 2 rakaat. Sanggup. Pertanyaan keduanya, siapa yang mau? Kita ini kan. Masya Allah. Jadi memang kadang-kadang ada situasi malas, ada situasi kita rajin, tapi Ramadan itu kan begitu giat kita. Sebelum subuh itu, sebelum sahur kita sholat dulu. Kenapa kita nggak laksanakan sekarang? Iya. Ya nggak, latihan awal kan nggak usah tengah-tengah malam jam 12 betul ya. Tapi menjelang subuh juga masih ada waktu kita sholat. Sempat witir kita witir. Nah, jadi ada beberapa hal kalau kita melaksanakan sunnah Nabi itu sebetulnya ringan-ringan saja ya. Makanya jangan sampai kita meninggalkan hal-hal yang kecil, membantu orang, berinfak. Ada tuh saya lihat tuh orang ya, setiap masuk masjid dia berinfak. Nggak besar sih, cuman tuh rajin banget gitu. Ada kebiasaan sahabat. Kan kata Rasulullah, wahai Bilal, aku mendengar suara terompamu ada di surga. Coba beritahu aku amal apa yang kau lakukan. Nggak ada apa-apa ya Rasulullah. Cuman saya setiap wudhu saya batal, saya wudhu lagi. Masya Allah. Memperkekal wudhu ya Ustaz. Iya, jadi dia buat dalam keadaan wudhu sepanjang ini. Ya kalau dia junub misalnya dengan istri misalnya, habis itu dia langsung mandi, dia wudhuan lagi. Ya Allah. Itu saja. Kedengaran terompahnya. Bakiak di sini apa namanya? Yang sendal kayu itu apa namanya? Bakiak. Bakiak itu terkenal terdengar di surga. Subhanallah. Tentu orang nyusul itu, Ustaz. Itu gara-gara wudhu saja, Ustaz. Wudhu aja nggak putus. Masya Allah. Nah, jadi jangan kita supaya tidak anjlok itu jangan sampai kita berbuat maksiat. Dia kan turun, terus kita ikuti terus, akhirnya maksiat. Ya, naudzubillah min dzalik. Jadi kembali banyak bantu orang,
buang kotoran, buang sampah, orang lagi ngangkat barang keberatan kita bantu kan banyak. Pak Tip, ini ada lagi dari pemirsa yang mau partisipasi. Silakan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kami kembali mengundang kita berpartisipasi di acara ini di 0614146 353. Kami ulangi di 0614146 353. Pak Tip, tadi bagaimana supaya kita bisa tadi terus naik ini iman ini ya? Bisa naik terus iman ini, terpelihara iman ini, Pak. Ya. Yang Bapak sampaikan tadi kan mengekalkan wudhu salah satu di antaranya, qiyamul lail. Ada kira-kira yang lain, Pak? Yaitu contoh sahabat. Iya. Contoh sahabat. Mereka itu melakukan satu amal-amal yang kelihatan kecil, tapi sebetulnya di sisi Allah itu besar. Masya Allah. Iya. Itu yang penting itu, ya. Jadi sebetulnya banyak amal-amal kita ya, berbakti kepada orang tua. Kalau orang tua kita udah wafat, kita datangi teman-temannya, misalnya seperti itu, mengantarkan makanan untuk orang yang miskin. Banyak sekali orang miskin sekarang, Ustaz, yang makan aja susah. Nah, kita berlebih kasihlah gitu, berbagi kita. Apalagi barang-barang naik semua nih harga. Nah, jadi hal-hal yang jangan kita mendekati hal-hal, sekali lagi dia kan harus berimbang. Satu berbuat baik, satu menghindarkan maksiat. Jangan kita judi, lagi turun nih judi kita, lagi turun nih minum khamar, coba dulu satu seloki dulu, lewat akhirnya ke lembah maksiat itu. Satu ini ya bergaul dengan lawan jenis yang bukan mahram kita, akhirnya jatuh hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Pak Tip, dulu para salafus sholihin itu bagaimana mereka memelihara keimanan itu, Ustaz? Ya. Bagaimana? Salafus sholih ini kan orang-orang terdahulu ya. Ada sahabat, tabi'in, tabi'in dan seterusnya. Di antaranya ada kisahnya begini, Ustaz. Jadi kalau sahabat itu ataupun tabi'in itu dia merasa imannya udah turun, ulama-ulama terdahulu itu, dia gali kuburan, Ustaz. Masya Allah. Dia gali betul kuburan. Jadi dia bayangkan dia itu sudah mati, dibungkus badannya pakai kain kafan, Ustaz. Dia masuk ke situ malam hari. Dia bikin yang satu, dibungkusnya badan itu, ditimbunnya sebagian badannya itu. Dibayangkannya dia sudah wafat. Sebentar lagi malaikat Munkar wa Nakir itu akan datang gitu. Masya Allah. Wah, itu kalau dibayangkan dia sampai teriak-teriak keluar dari kuburan itu. Kita kira-kira bisa gak gitu-gitu? Coba latihan gitu dulu. Iya, latihan. Dibungkus sama kain kafan tuh kita. Bungkus betul lah. Gantian kita bungkus gitu. Jadi kadang-kadang kita ini di rumah saling memperbesar incinya televisi itu, Ustaz. Berapa inci? Udah 40 mau 50, udah 50 mau 100 meter kali itu. Betul. Berlebihan ya. Jadi cobalah taruh satu kotak yang dari kaca itu, Ustaz. Taruh kain kafan di situ. Iya kan? Iya, betul. Ya artinya selama kita jalan ini kita kan sudah digoda oleh duniawi, dan akhirat ini kita ingat, tuh ada kain kafan di situ. Jadi kemarin ada artis, Ustaz, itu udah mulai dibuatnya itu miniatur miniatur kuburan di rumah. Itu gimana kira-kira, Ustaz? Apa? Itu para ulama salafus soleh biasa mengingatkan diri dia, Masya Allah, supaya dia tidak lupa, supaya dia ingat bahwa dia akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap hari kita melihat orang mati, Ustaz. Tapi kadang-kadang kita orang itu kan orang lain. Padahal kullu nafsin dha'iqatul maut. Kita akan berhadapan dengan malaikat maut. Ada 500 itu dalam hadis Bara bin Azib itu ya. 500 malaikat itu tim pencabut nyawa. Berjejer madal basar. Kita lihat tuh, makanya kalau orang mau wafat itu saat matanya ke atas, tembus. Dia lihat semua itu berpakaian putih-putih itu. Masya Allah. Dan di samping itulah duduk, samping camat tadi itu, calon mayat itu tadi, malaikat bukan, malaikat maut, malakatul maut. Di situ dia. Ini orangnya, ini waktunya, dicabut. Kalau dia orang beriman, itu seperti menari ini, Zat, rambut dari tepung itu, halus, lembut. Kan kalau orang ibu-ibu tuh jualan tepung itu muncul gitu kan. Jadi kalau ada tepung rambut nggak diambilnya gitu, pelan-pelan. Jadi hati-hati. Bahkan mungkin tidak terasa ya. Tapi bagi orang yang kufur kepada Allah, musyrik, munafik, itu seperti menarik
lilitan sutera basah pada kawat berduri, tarik gitu bercerai-berai. Masya Allah. Nah, dari malaikat maut dioper itu. Siapa namanya kalau orang beri? Makanya kita ngasih nama tuh yang baik-baik. Nama yang disukai oleh Allah tuh apa? Abdu pakai Asmaul Husna, Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Hasib, Abdul Karim, Abdul Malik. Nah, itu nama yang disukai oleh Allah. Banyak, ada 99 itu. Yes. Kemudian nama para nabi, ada 25 paling enggak, Nabi dan Rasul. Itu, jangan siapa nama anak? Pengki. Pengki itu kan buat ngangkat apa kotoran dari saluran air itu, ngangkat tanah. Nama anak Pengki. Iya, insyaallah. Ya mohon maaf nih kalau ada yang Pengki namanya. Ya, jadi nama itu nanti di absen gitu. Oh, namanya si Yusuf. Oh, nama seperti nama Nabi Yusuf. Orangnya soleh, wangi itu Ustaz. Ditaruh di roh itu nanti di kotun, di kapas yang halus, dibawa dioper-oper, kemudian sampai ke langit pertama, dibukakan pintu sampai berjumpa sama Allah. Kata Allah, "Uktub li hadzal abdi fi kitabi iliyyin." Kata Allah, catat ini penduduk surga. Jadi di bawah ini kan lagi ngerapiin mayatnya dikuburkan, disolatkan, dimandikan, disolatkan, kemudian dikuburkan. Nanti setelah selesai itu dikembalikan, dilapangkan kuburnya 40 hasta ke segala arah, diberi cahaya, diperlihatkan pemandangan surga. Itu kalau orang kafir, musyrik, munafik, itu bau saat ditaruh di karung yang kasar. Dan la tufatahu lahum abwabus sama, enggak dibukakan pintu-pintu langit. Hanya suara, uktub li'adil habdi fi kitabi sijin, catat nih penduduk neraka. Dibalikkan dia ke kuburannya, dipersempit itu sehingga kuburannya, sehingga ini tulang rusuknya yang kanan nih Ustaz, masuk ke tulang rusuknya yang kiri itu, bersatu gitu. Disempitkan, baru mendatang mungkar wa nakir yang bertanya dan seterusnya. Iya. Terakhir Ustaz, kira-kira 1 menit aja. Iya. Itu kan ada yang menyatakan bahwa amal sunnah itu akan mendukung amalan yang wajib. Itu memagari lah ya. Memagari. Gimana ya. itu? 1 menit saja Ustaz. Jadi ya betul, kalau kita jarang melakukan amal sunat, ketika kita malas, yang rusak amal wajib kita. Iya, Ustaz. Tapi kalau kita rajin misalnya sholat sunat, suatu waktu kita malas, yang rusak sunat aja, yang wajibnya masih terpelihara. Jadi semacam pagar lah, border fences lah gitu, fancy lah, sebagai suatu pagar gitu. Ketika kita malas melakukan yang ini, kita amal wajib kita masih terpelihara. Tapi kalau enggak, yang ini yang pokok ini nanti kena serang. Gitu. Baik, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dari paparan Ustadz Insinyur Haji Tifatul Sembiring, bisa kita simpulkan bahwa memang iman ini kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Kita berharap iman kita ini setidaknya stabil dan bahkan naik terus. Dan kita tidak menginginkan iman kita ini turun dan anjlok. Maka salah satu diantaranya agar iman ini bisa terus meningkat, bagaimana kita bisa melestarikan kebiasaan-kebiasaan kita selama Ramadan yang dulu sudah dilatih dan ditraining oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Laksanakan ibadah yang wajib, kemudian biasakan ibadah-ibadah yang sunnah. Dan inilah yang akan memelihara keimanan kita tetap eksis dan stabil di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian selanjutnya Ustadz tadi menyampaikan kepada kita untuk senantiasa membiasakan yang sunnah, amal-amal sunnah, amal-amal nafilah, karena ini akan mendukung eksistensi jiwa yang tadi yang bisa menaik ke atas itu, dan sekaligus menopang dan memagari ibadah-ibadah kita yang wajib. Demikian mungkin diskusi kita atau pemaparan tentang menjaga stabilitas iman kita pasca Ramadan. Mudah-mudahan manfaatnya, dan tentunya kita doakan agar ayahanda kita, abang kita, bapak kita Insinyur Haji Tifatul Sembiring senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan bisa melakukan yang terbaik untuk negara dan bangsa yang kita cinta ini lewat parlemen yang ada. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahalazim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.